Primat, ada nama yang sangat bervariasi di sini ya. Ada dari BIN, kemudian Hakim Tipikor. Kira-kira yang bisa menjadi pegangan DPR, kira-kira siapa nih Bang? Pertama, saya setuju dengan Pak Alpon ini, mengapresiasi lah kerja Sri Kandi yang duduk di dalam pansel ini ya. Kedua, kita juga dari DPR berterima kasih karena pansel yang sekarang ini tidak membuat DPR dalam posisi sulit, peta kompli. Kalau tempo hari kan ada ranking dibuat. Sekarang alhamdulillah tidak dibuat ranking. Cuman dia buat dengan pembidangan. Tempo hari kan sulit sekali. Kita juga ditekan oleh kawan-kawan LSM, Pak Alpon dan kawan-kawan ini termasuk pers. Ini ranking 1, ranking 2, 3 ini harus masuk. Jadi pansel sekarang ini menyelamatkan wajah DPR gitu. Ya, yang ketiga, saya juga selain nama-nama itu agak menyayangkan ya. Kenapa? Saya pikir tadi yang dari kejaksaan masuk. Tapi yang dari kejaksaan ini kan tidak ada masuk. Padahal kalau saya ikuti dari sejak pansel ini berdiri sampai yang berapa kemarin 19 ya, 16 besar itu, yang dari kejaksaan ini hampir tidak ada suara miring soal dia. Ini yang agak menjadi pertanyaan bagi saya sendiri. Pertanyaan kecil saya, jangan sampai KPK jilid 3 kemarin dia konfliknya sama polisi, karena tidak ada polisi di unsur pimpinan. Nanti pansel yang pimpinan KPK sekarang kalau ada polisi nggak ada kejaksaan, dia ributnya dengan kejaksaan. Jangan lupa dulu ada soal jaksa urip yang pada saat zamannya Antasari KPK jilid 2 itu yang kita harus ingatkan. Makanya selain yang diusulkan oleh Pak Nasir Jamil tadi diundang yang kritis terhadap KPK, yang juga selama ini dekat dalam tanda petik ya bangsa Pak Alpon dan kawan-kawan ini harus diundang juga Pak Nasir. Begitu juga pansel kita juga harus undang, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Alpon tadi soal 3 nama itu kan perlu kita biar benang merahnya itu nyambung juga dengan DPR gitu. Termasuk dari pihak kepolisian, benar nggak 8 ini sudah clear and clean. Jangan sampai nanti 8 ini, kami tentu akan bergabung 2 lagi, Pak Busro dengan Pak Robi ya, 1 lagi, jadi kami 10 ngambil 5. Bang Trimedia, bukan kan pansel kan sudah ngecek juga kan rekam jejak mereka hingga alamat tempat tinggal, KTP dan lain sebagainya. Saya kira kalau Komisi 3 yang akan memastikan, kayaknya beda begitu. Akan lebih kuat posisi politik ya dibanding pansel ya. Saringan ya. Jadi kita dari Komisi 3 harus ada semacam kontrak politik dengan pihak kepolisian. Misalnya 8 ini benar clean dan clean, 4 dari termasuk 10 lah kita akan tanya Pak Busro dan Pak Rubi itu ini clear and clean. Kalau seandainya mereka sudah menjabat sampai 4 tahun ke depan, jangan ada lagi. Ini kontrak politik dengan? Iya, dengan Kapolri dong. Oh, kalian dengan Capimnya nih? Dengan Kapolri itu supaya mereka juga punya ketenangan. Kalau seandainya ternyata ada catatan-catatan ini, kita langsung yang punya catatan itu, saya kira menurut saya Komisi 3 jangan mengambil resiko. Jangan sampai misalnya yang punya catatan-catatan itu katakanlah ada tapi baru dilaporkan katanya, ada tapi masih sumir. Nah itu juga jadi catatan bagi Komisi. Fraksi Anda puas nggak dengan 8 orang ini? Fraksi PD Perjuangan dong. Yes. Nah, karena bajunya kan udah jelas. Saya kira kalau lihat orangnya yang 8 ini cukup mencerminkan ya. Walaupun kalau saya pribadi sebenarnya tidak lebih melihat bagaimana kalau pimpinan KPK yang jilid 4 ini sama seperti KPK jilid 1. Apapun KPK jilid 1 itulah yang paling dibanding kedua dan ketiga saya kira paling sukses ya. Karena tugas KPK jilid 1 itu yang paling sulit, meletakkan fondasi institutional building, dan mereka juga bukan juga jelek-jelek dari segi penindakan. Itu yang kita lihat, dan kami juga dari Komisi 3 memang pada saat kita rapim kemudian pleno komisi sudah mengalokasikan, karena masa sidang ini berakhir Oktober, ini akan kita selesaikan. Kita kejar berarti ya dalam masa sidang ini. Mungkin bisa saja kalau seandainya betul dari Presiden menyerahkan kepada DPR segera minggu depan kita sudah bisa dibuat. Enggak,
rapat internal dulu mengatur agenda kerjanya. Karena kan ini juga harus kita Jadi umumkan. segera lah Bang Trimedia. Ini harus kita berharap juga Pak Trimed, Presiden atau katakanlah pansel Capim KPK itu mendokumentasikan sejak awal sampai akhir, ya, sehingga misalnya pendaftaran awal berapa, lalu kenapa gugur, ada catatannya semua dengan Dan itu pansel. diserahkan ke Presiden, lalu Presiden menyerahkan kepada DPR, sehingga kita bisa lihat Tidak ada yang hilang, tidak ada yang kenapa miss. si ini hilang. termasuk catatan dari Iya kan? kepolisian. Seperti misalnya Pak Tri bilang tadi kenapa unsur jaksa kok nggak ada, ya. Anda sepakat dengan Kenapa itu? gugurnya tidak ada? Enggak, maksud saya kan, saya artinya begini, kenapa bisa hilang? Ya kan mungkin pansel punya catatan sendiri, tapi dengan adanya dokumentasi tersebut kita bisa memahami, oh ini. Fraksi Anda Bang Nasir gimana Bang Dan Nasir? Dari sebenarnya belakang nih Bang Nasir. dengan tidak adanya unsur kejaksaan itu juga akan menepis beberapa koran pagi ini, kalau saya yang sempat baca, seakan-akan pansel ini mengikuti soal pembagian kapling seperti itu. Buktinya tidak ada, tidak mengikuti. Terbantahkan intinya. Terbantahkan. Oke, Bang Nasir, fraksi Anda? Ya, fraksi kami menilai udah ya cukup lah ya. Kami tidak Siapa katakan dulu? puas ya. PKS Bang Trimedia. Kalau lihat latar belakangnya ya tentu tidak ideal ya, tidak ideal karena memang selama ini belum punya katakanlah rekam jejak yang cukup spektakuler misalnya dalam pencegahan Prestasinya, pemberantasan gitu ya. korupsi ya kan. Jadi ya biasa-biasa saja semua ini. Ya cuman mungkin pansel melihat ada jejak rekam seperti ini, seperti itu dan sebagainya, lalu kemudian makanya saya berpikir ketika pansel memposisikan mereka bahwa 2 orang ini di pencegahan, 2 orang ini di manajemen, itu dalam rangka untuk istilahnya untuk supaya ada nilai lebih lah, sehingga kemudian mereka memposisikan seperti itu. Baik. Ya, kalau Bang Alfas sendiri melihat tadi kan juga dari Bang Tribat mengatakan bahwa dari unsur kejaksaan, berarti ini mematahkan bahwa ini pembagian jatah dari semua instansi terkait gitu. Kalau saya sih lebih melihatnya jadi begini, komisi ini kan bukan komisi perwakilan gitu ya, tetapi komisi untuk melakukan perbaikan Terhadap KPK. kepada sektor pembersihan di sektor-sektor yang penting gitu ya. Nah, oleh sebab itu makanya siapapun itu dengan latar belakang apapun itu, tapi kalau misalnya dia mempunyai visi, saya pikir Bang Trimat sepakat kalau tentang ini terkait dengan visi gitu ya, untuk pemberantasan korupsi, pembenahan Indonesia yang lebih baik. Saya pikir itu nggak penting dari mana-mana gitu kan. Yang penting dia punya visi itu dan kemudian mereka bisa membangun. Jangan sampai ya kalau misal ada pembelajaran kemarin-kemarin gitu kan, pembelajaran misal contohnya jangan genit gitu kan. Nah, itu menjadi pantauan apakah memang harus genit atau Meskipun tidak, gitu kan. gejala-gejala sudah ada tampak nih Bang Nasir melihatnya kan. Iya, nah paling tidak di situ kan harus dilihat juga gitu kan. Nah sebenarnya dalam SOP dan kode etik juga itu nggak diperbolehkan juga kan kalau nggak salah saya. Mungkin gitu. nggak nanti Komisi Hukum main mata dengan para capim ini begitu? Iya, ini kan persoalan politik kan. Ini udah masuk pada wilayah politik gitu kan. Dan ini ya dikontestasikan di DPR RI gitu kan, untuk diuji gitu kan. Dan ini sebenarnya pelaksanaan dari konsep right to be confirmed gitu kan, yang dimiliki oleh para legislatif ini gitu kan, untuk mengkonfirmasi apakah memang orang-orang ini qualified atau tidak, ada macam-macam gitu kan. Nah, saya pikir pada saat ini beliau-beliau yang misalnya dari dari fraksi putih hitam, kemudian dari fraksi merah gitu kan. Nah, ini Baju hitam merah. Kita punya nama semuanya. enggak, paling enggak ini sekarang Haram kok bola pada sebenarnya mereka. prakteknya. Oke. Dan kemudian sekarang kita tumpukan semuanya pada mereka gitu kan. Dan publik bisa melihat jalannya nanti. Betul, kita minta ini dibuka setransparan mungkin dan kemudian mereka bisa jernih untuk melihat bahwa ini untuk kepentingan Indonesia ke depan. Karena dalam Stranas, kemudian juga di dalam Impres dan kemudian Perpres tentang pemberantasan korupsi ke depan gitu kan. Yang paling penting itu ada 4 lembaga gitu ya. KPK 1, PPATK, LPSK dan kemudian 3 itu ya. Untuk menjadi sokok guru pemberantasan tindak pidana korupsi. Baik, gitu kira-kira ke depan gitu kan. Jadi bisa lebih baik lah gitu. Semangat Bang Nasir Jamil dan Bang Trimedia tampaknya memang sudah tidak bisa dibendung lagi, Syira begitu. Harapannya surat itu bisa segera sampai. Pekan depan tadi Bang Trimedia sudah menjanjikan akan Segera dilakukan. Rapat pleno menentukan Tapi agenda. sebelum masa akhir ini ya. Ya, masa kita Ya, sampai mudah-mudahan masa sidang ini bisa masa sidang ini dilaksanakan. bisa selesai Oktober ya. Oke. Habis masa sidang ini. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Dan ini Desember loh batasnya loh. Gitu. Baik. Iya, jadi kita tunggu ya. Kita pantau lagi nanti kalau gitu. Kita undang lagi, tenang aja. Terima kasih Bang Trimedia, Bang Nasir Jamil, terima kasih. Bang Alfons, terima kasih. Tetap bersama kami akan kembali.